Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagi yang kemarin nggak hadir pada saat bimbingan bersama di Ar-Rahmaniyah, mungkin ini sedikit membantu untuk menyelesaikan di bab 4. Tapi lebih baik sih kita diskusi bareng atau kita kumpul ya. Tapi seenggaknya semoga kalian bisa terbantu untuk mengisi data di bab 4 nanti gitu. Untuk langkah pertama yang harus kalian sediakan yaitu adalah data mentah. Nah, data mentah ini, sheet data mentah ini berisi data siswa yang 4 kelas itu, yang pretest dan posttest. Nah, sebagai contoh ini ya, aku ada SD Karangharum, Al-Marjan, ya kan, ada 4 sekolah lah gitu. Nah, lalu kan sampelnya kan kita kemarin disuruhnya sama Paufa itu sekitar 75 ya teman-teman. Nah, kalian masukkan aja. Nah, ini kan kelasnya juga. Terus kalian klasifikasikan, kalian golongkan sesuai dengan sekolah. Nah, lalu kalian isi nih yang soal-soal kemarin yang sudah soal valid, yang sudah melalui tahap validitas dan reliabilitas. Nah, kalian masukkan ke sini. Nah, 0 ini kan berarti untuk soal pertama dia nggak dapat poin atau salah ya. Ini yang pretest nih. Yang kolom 1 sampai 10 pertama ini yang pretest. Nah, ini jumlahnya otomatis ya teman-teman. Untuk format kan sudah dikasih ya semuanya ya, untuk format UJNG dan UJT. Nah, jadi ini otomatis nggak usah diganti. Ini perhitungan dari yang kalian sudah masukin datanya ke sini nih, berjumlah 75 siswa. Nah, dari 1 sampai 10 yang pertama ini soal pretest, berarti soal yang sebelum kalian gunakan media. Nah, lalu yang kedua ini kolom 1 sampai 10 yang kedua ini adalah nilai posttest. Kalian masukkan juga seperti contoh di pretest tadi. Kalian masukkan satu-satu. Kalau memang benar dikasih poin 1, kalau salah dikasih poin 0. Begitu juga yang di sini ini udah rumus ya teman-teman. Jadinya kalian udah otomatis gitu. Nah, lalu setelah itu kalian bisa diurutkan. Misalnya tadi kan di sini aku kan tidak sesuai ya. Misalnya tadi ada yang ini ada SDI Al-Marjan, terus di sini ada SDI Karangharum. Berarti kan itu kan tidak berurut. Nah, awalnya aku berurutan. Awalnya misalnya aku SDI Al-Marjan semua. Terus SDI Karangharum semua. Lalu kalian urutkan semuanya sesuai dengan dari nilai yang paling kecil untuk di pretest gitu kan. Nah, untuk nilai di pretest kalian bisa urutkan dari yang terkecil. Nah, kalau yang ini sama nanti mengikut ya, ini mengikut sama yang si Nufaisah ini, nanti otomatis dia gitu kan. Ini nilai pretest, ini nilai posttest sudah disesuaikan dulu. Ketika kalian sudah oke di nilai yang ini, berarti kalian lanjut masuk ke sheet yang normalitas. Nah, untuk yang normalitas ini kalian bisa memasukkan data yang semua yang tadi tuh 75-nya itu kalian masukkan nih ke dalam data normalitas. Oke. Nah, data normalitas ini tadi sebelum aku 75, sebelum aku sekarang udah ada 45, ini berasal dari 75 siswa yang berada di data mentah gitu loh. Sama semuanya. Untuk nilai yang ada di sini, ini data pretest. Begitu juga yang kanan dan kiri ini data pretest sama ya teman-teman. Nah, lalu setelah itu kalian sebentar ya, untuk yang cara menemukan tabel ini nanti aku kasih contoh dari format yang asli ya, yang punya Bapak. Sebentar dulu. Nah, teman-teman, ini contoh punya Bapak ya. Bapak itu tadinya baru keisi 48, sedangkan data mentah dia ada berapa siswa ini, ada 89 ya kan. Nah, berarti nanti kalian masukkan aja datanya ke sini ya. Datanya kalian masukkan tapi sudah di short gitu loh. Nah, misal contohnya kayak gini. Data mentah ini kalian sudah harus sesuaikan ya teman-teman. Misalnya ya kalian masukkan aja ke normalitas ini, tapi sudah disesuaikan juga nilainya sudah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar gitu.
kayak gini ya teman-teman. Misal dari 2 si Rashid gitu kan, sampai ada yang nilainya berapa gitu di pretest, mungkin ada yang nilainya 8 atau 7, nggak tahu ya. Nah setelah itu, ini sebagai contoh aja ya teman-teman, karena kalau jelasin dari awalnya juga lumayan ini sih, karena datanya kan ini banyak banget Bapak. Nah setelah itu ibaratnya kalian udah tau lah ya kan, kalian udah pindahkan ke sini sesuai dengan data yang udah kalian short, kalian urutkan dari nilai yang paling terkecil sampai nilai yang paling besar. Setelah itu kalian klik ini, kalian klik yang berdasarkan tahap Bernoulli Force N51 sama dengan 0,5. Nah ini kan 48 ya. Nah 48 ini kalau datanya Bapak di sini sebenarnya udah benar teman-teman. Kalau yang atas itu lebih kecil daripada yang bawah, tapi aku contohin satu dulu ya. Misal aku contohin satu, untuk misalnya kalau kalian hitung, kalian menghapus data yang ada di sini, menghapus. Nah data yang nilai hitung ini harus lebih kecil daripada yang bawahnya gitu. Nah tadinya sebelum kalian hapus ini tuh pasti data ini tuh lebih kecil dan data yang di atas lebih besar, tapi karena datanya sama, datanya lebih kecil, nanti kalian bisa dihapus deh kayak gitu. Nah contoh kayak gini. Nah di sini kan ada 1230 ya. Ini udah disesuaikan di sininya. Short ini urutannya 48, kalian sesuaikan aja. Berarti kita nyari 48, udah di 48 nih, 48 ya kan. Aku delete dulu, terus 48 klik. Nah ketemulah angka yang di atas ini yang kita lihat 1230. Nah berarti kalian cari yang bagian atas yang ada angkanya sama kayak bawah. Nah misalnya ini ketemu di nomor 28, si Muhammad Kamil ini angkanya sesuai dengan yang ada di bawah itu tuh, yang nilai hitung Lily Force tertinggi. Nah kalau kalian sama, berarti kalian hapus. Cara hapusnya klik kanan, terus kalian delete, cek, nanti kehapus. Setelah itu kalian klik satu, kalian tarik ke bawah, jangan lupa pencet yang kanan, kalian tarik nomornya sampai bagian ke bawah. Oke, kalian ketik fill series. Setelah itu kalian bisa pencet ini artinya copy. Lalu kalian pindahkan ke sini. Terus kalian kemudian enter. Nah, itu datanya sudah menyesuaikan ya. Sebagai contoh lagi deh ya. Nah, nanti di sini yang data 1230 itu kan tadi kita sudah hapus ya. Nah, sekarang ketemulah angka 1215 di sini nih. Tadi kan 1230 jadi 1215. Kalau misalnya itu kalian boleh nih, di sini ada keterangan 1130. Nah, berarti kita boleh nih sampai 1130 ya. Nah, sebagai contoh lagi, berarti kita harus lebih kecil lagi nih. Klik ini. Lalu data kita kan tadi 48 ya. Nah, sekarang sudah sudah berkurang jadi 47. Lalu kita pencet delete. Lalu kita ganti yang belakangnya jadi 7, terus lalu kita enter. Nah ketemulah angka di 1215. Lalu kita cari kembali di angka 1215 gitu ya. Nah ketemu di angka 1215 nomor 36. Lalu langkah yang sama kita ulangi kembali. Kita klik kanan, lalu kita pencet delete. Lah sudah hilang datanya. Lalu kita ke atas, kita sesuaikan lagi dari nomor 1. Kita tarik, terus pencet yang sebelah kanan, kita tarik angkanya sampai terakhir, sampai nomor terakhir. Lalu kita ketik fill series, klik fill series. Lalu jangan lupa ketik copy. Lalu kalian pindahkan kursor kalian di angka 1, kemudian di enter gitu. Nah, cara begitu juga untuk yang lain ya. Misalnya karena di sini masih 1223, berarti kalian cari lagi yang harusnya angkanya 1130 kayak gitu. Nah, aku contohin sekali lagi deh. Nah, misalnya ini 47, berarti kita ganti, disesuaikan sama ini jadi 46. Delete, jangan lupa jangan pencet backspace, tapi kalian tempatkan kursor kalian ada di tengah, terus kalian pencet delete, lalu kalian pencet 6, klik. Nah, jadi nanti kita cari angka 1223. 1223.
kan angkanya 1223 ya, yang di terakhir ini ketemu 1223 di Siti Khairun Nisa di nomor 15. Cara langkah yang sama, 1223 Ayla Reva, langkah yang sama, berarti kalian klik kanan, kalian pencet delete, lalu kalian pergi ke kolom atas, kalian tempatkan kursor kalian di bawah, terus tarik angkanya, lalu kalian fill series, kemudian kalian klik tanda copy, klik, terus kalian tempatkan kursor kalian nomor 1, terus lalu enter. Nah, udah cukup segini ya teman-teman. Kalau misalnya yang ini lebih kecil daripada yang bawah, itu sebenarnya udah cukup. Nah, tinggal di sini kalian ganti, disesuaikan sama ini. Nah, data yang ini yang tadinya 1230 yang pertama diganti jadi 01189. Kayak diganti aja. 1189 lebih kecil sama dengan dari 1306. Oke, cukup ya teman-teman. Nah, nanti kalau untuk histogram aku juga masih belum ngerti, tapi nanti kita lanjut aja ke uji perbedaan t-test dulu ya. Ini yang uji T. Jadi setelah data kalian sudah di normalitas, lalu kalian masukkan kembali nama-nama yang sudah normal tadi, siswa-siswa yang udah normal. Nah, siswa yang normal tadi kan ini segini ya teman-teman, sekarang ada sisa 45. Nah, berarti kalian masukkan nih sisa data yang 45 ke sini dengan sesuai nilai yang pretest tadi. Nah, ini kalau Bapak kan contoh yang pertama ini sampai 48 ya, jadi sini aku hapus aja 3 contohnya. Nah, ini contohnya Bapak ya. Nah, ini kan tadi kan normalitasnya sampai 45 siswa ya, kita contohkan. Nah, pas ke uji T juga kita harus sesuaikan dengan data siswa yang sudah normal, yang sudah tadi kita hitung. Terus jangan lupa diurutkan sesuai dari nilai yang terkecil dulu. Nah, untuk pretest ini kita di copy aja dari yang sudah di sini nih, sesuai dengan ini. Lalu yang post test kalian cari kembali di data mentah kalian, misalnya Rashid Rahmat gitu kan post test ya, berarti kalian cari nih di data mentah awal Rashid Rahmat berapa nilai post testnya, lalu kalian masukkanlah ke kolom post test. Nah, untuk yang ini dan ini itu otomatis jadi mengikuti si post test dan pretest ini kan ada rumusnya nih, X1 dikurang X2 jadi min 8, X1 di pangkat 2 ini udah otomatis, tidak perlu diganti-ganti. Nah, sampai ke data, sorry teman-teman nggak punya mouse nih. Jadi harus pelan-pelan. Nah, jadi data yang ini tuh udah otomatis ya teman-teman. Jadi kita menghitungnya cuma satu aja nih. Satu udah otomatis ke sini ketemunya 160296. Ya. Nah, di sini nilai yang di sini itu harus sesuai dengan data yang warna kuning ini. Sebenarnya kan ini belum sesuai, berarti kita harus menyesuaikan datanya. Yang pertama, kalian hapus dulu data sebelumnya. Kalau memang kalian copy punya Bapak, kan kalian masukkan data ini kan data punya Bapak, dan data punya Bapak itu kan nggak sesuai ya, karena tadi kita udah hapus beberapa siswa gitu. Jadinya kita harus ketemu 16 nih, di sini masih 15. Nah, untuk menyesuaikan dan untuk meyakinkan, caranya kita hapus bagian min dan lain-lain, kita hapus. Ribet nggak punya mouse, lalu kita hapus. Nah, selanjutnya kita mengaktifkan data analis yang ada di sheet, yang ada di Excel kita, dengan cara pertama ketik file, terus lalu kita option. Setelah itu kita pencet add-ins. Setelah pencet add-ins, kemudian kita
analisis toolpath, kita klik, lalu kita pencet go, lalu kita klik aja yang analisis toolpath ini, kita klik, lalu oke. Untuk meyakinkan kita datanya, data analis sudah ada apa belum, kita bisa klik bar data ini. Nah, kemudian nanti ada data analis di sini nih di pojok kanan. Nah, kemudian untuk meyakinkan kalau data ini benar dan sesuai dengan yang sudah ditandai warna kuning, kita klik data analis. Lalu kita cari yang sesuai. Kita kan mau cari perhitungan t-test ya, berarti kita klik aja yang t-test pair to sample for means. Nah, ini kita klik, terus lalu kita klik OK. Kemudian variabel 1 itu kita isi dengan pretest. Kita ke data pretest, ditarik sampai terakhir, data terakhir, datanya si K-nya. Oke, lalu kita enter. Oke, sudah ya, berarti kan dari C7 sampai 5 C51. Kemudian kita ke variabel 2 yaitu posttest. Sama hal yang sama kita lakukan juga tadi pretest, lalu sekarang posttest ya. Sampai ke D51. Kalau sudah kita enter, nah kemudian ini kalian kosongin aja, lalu kita klik output range. Output range ini lalu kita klik yang ada tanda panah ke atas. Nah, lalu kita cari yang mau kita isi gitu kan. Nah, tadi yang file ini yang mau kita isi data variabelnya, lalu kita klik kita blok aja. Kita blok, enter. Nah, kalau udah kayak gini, kalau data udah semua, kita pencet OK. Nah, data yang keluar ini adalah data yang sudah disesuaikan sama yang atas. Nah, karena ini min 16,029, ini min 16,029, berarti kita boleh warnai aja karena itu tandanya sudah sesuai gitu ya. Nah, ini 16,029 dan ini di sini min 16,029, berarti data kita sama gitu. Nah, setelah diuji T, lanjut kita ke uji NGen. Nah, uji NGen ini sama seperti uji T. Untuk data dimasukkan teman-teman kayak tadi, misal pretest dan posttest dimasukkan. Karena tadi aku datanya jadi 45 ya, contoh Bapak itu kan 48, berarti kita di sini kita hapus aja 3 sampel gitu. 3 sampelnya kita hapus. Jadi menyisakan 45. Nah, untuk di Bapak ini ada yang enggak ini teman-teman. Misalnya di sini terakhir kan Kanya Galuh Widianti ya, berarti ada 2 anak nih yang harusnya dihapus di sini yang tidak sesuai dengan data uji T. Ini bukan pakai punya aku teman, karena punya aku udah fix. Ini aku contohin aja pakai data yang sudah dikasih ke Bapak gitu. Nah, misalnya nih kalian udah disesuaikan lah ya. Ini contohnya misalnya terakhir 47, berarti ada dua orang yang kita hapus lagi ya. Misalnya di bagian inilah contoh ya. Misalnya kita hapus lah, jadinya 45 ya, sampelnya sama seperti sebelum-sebelumnya.
kalian kan nanti diurutkan nih, udah sesuai nih pretestnya kalian masukkan sesuai dengan di uji T, sama untuk post testnya juga kalian ngambil data aja yang ada di uji T sama. Nah terus nanti ini belum tuntas, ini otomatis ya teman-teman, jadi kalau misalnya menilai 2 nanti kalian urutkan aja di short, pasti belum tuntas. Ini kalau yang post test pun sama, kalian urutkan aja gitu. Nah lalu kemudian setelah ini kalian isi, nah untuk yang bawah ini nggak perlu di otak-atik ya. Sebagai contoh, kita ini juga otomatis berdasarkan yang ini semua. Nah yang kita fokuskan adalah di nilai yang ini, karena ini pakainya poin 1 sampai 10, dan di sini itu di sini tadi banyak ada yang nanya kenapa datanya ini nggak sesuai. Jadi gini teman-teman, kalau misalnya di sini kita pakai skornya 1 sampai 10, kita lanjutkan dari awal sampai akhir pakainya 1 sampai 10. Kalau dari awal makainya 10 sampai 100, berarti dari awal harus sampai terakhir 10 sampai 100. Nah, kalau ini kan skornya 1 sampai 10 ya. Jadi kalau misalnya benar 1, benar 2, berarti sesuaikan. Kalau nilainya benar 1, 1, kalau nilainya 2, 2 kayak gitu. Nah, lalu untuk datanya sesuai, kita lihat di sini yang 100 min X pretest. Ini kalian fokuskan ke sini, diganti jangan 100. Karena nilai tertingginya itu 10, berarti kalian hapus jadi 10 minus L10 gitu kan, terus enter, klik. Nah, ketemulah data 4,98, tapi fokuslah kalian ke yang kuning ini. Ke yang kuning ini data N-gain. Data N-gain ini kita sesuaikan dengan tabel N-gain yang tersedia. Jadi di sini ada keterangan kalau N-gainnya itu gain lebih dari 0,7, berarti skor gainnya itu tinggi. Berarti ini termasuknya baik, bagus kan, karena sudah tinggi. Lalu untuk kategori tafsiran kelayakan produk, nah kita ngelihatnya ada di warna hijau. Nah warna hijau itu berada di bagian bawah tuntas. Nah ini poin, dia pakai presentasi, dan di presentasi ini kan 97,78 ya. Nah berarti kalian sesuaikan aja. Ini tabelnya dalam presentasi ya. Dalam presentase di atas 76, tadi kan yang produk ini, yang file ini kan lebih dari 97% ya. 97%, 97,78% berarti bisa dikategorikan produknya layak gitu. Kalau kemarin sih yang diajarin hanya seperti itu ya, tapi untuk pengisian di bab 4 kalian sesuaikan aja dengan panduan yang Bapak kasih itu di grup itu. Mungkin segitu aja teman-teman. Kalau misalnya ada yang belum jelas, boleh tanya ke teman-teman yang lain yang kemarin bisa hadir, mungkin bisa penjelasannya lebih jelas daripada saya. Udah gitu aja. Wassalamualaikum.